Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dina Lusianti, sekaligus pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis sesi UAS, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rancangan kelayakan bisnis yang sudah kami buat, yaitu mengenai industri kreatif seni dan budaya dengan usaha Calik Kretek. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, Ika Wulan sebagai moderator, ada Zeva Mahardika, Suci Amanda, dan juga ada Imul Ihsan sebagai presentator. Untuk yang pertama yaitu mengenai aspek pasar dan juga pemasaran. Untuk kondisi pasar saat ini, meskipun sudah banyak sekali produk canggih yang diperjualbelikan di luaran sana, tetapi produk canggih dengan motif ikonik yang dilengkapi dengan fitur sejarah berbasis digital belum dijual di pasaran. Maka dari itu, kami mempunyai ide untuk membuat bisnis berupa Calik Kretek. Tentang pasar saat ini, kita melihat dari adanya kesadaran budaya bahwa banyak orang remaja, dewasa, bahkan orang tua lebih menyukai produk yang memiliki nilai estetika dan juga sejarah. Kemudian kami juga melihat dari adanya inovasi teknologi digital, karena semakin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin berkembang juga. Dengan adanya inovasi digital ini, berbasis dengan smart emoticon yang kami terapkan pada produk Calik Kretek, dapat menarik konsumen karena di sini nantinya konsumen dapat mengakses informasi mengenai motif pada digital tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi pasar yang akan datang. Pada kondisi pasar yang akan datang, dapat dilihat dengan adanya permintaan pasar. Di sini karena adanya tren di mana konsumen akan tertarik dan mencari produk yang unik, handmade dan juga produk lokal. Sehingga minat konsumen pun akan semakin meningkat dan juga menjadikan potensi permintaan yang tinggi pada produk Calik Kretek ini. Contohnya, pada produk Calik Kretek dapat dijadikan sebagai cindera mata khas Kota Kudus. Jadi setiap ada wisatawan yang berkunjung atau melakukan wisata di Kota Kudus, Calik Kretek ini dapat digunakan sebagai oleh-oleh untuk mereka. Selanjutnya yaitu melihat dari inovasi digital. Adanya platform e-commerce pada konsumen, sehingga untuk pemasarannya pun akan semakin luas juga, bahkan dapat mencapai ke tingkat pemasaran global. Selanjutnya mengenai estimasi potensi pasar, di sini ada pasar lokal, pasar internasional, dan juga pasar nasional. Untuk pasar lokal sendiri, ketika produk dipasarkan di Kota Kudus, mungkin jumlah target konsumennya akan lumayan banyak, tapi tidak akan sebanyak dengan pasar yang nasional. Karena juga di Kota Kudus sendiri, banyak sekali wisatawan yang berkunjung melihat dari pasar nasional. Untuk memperluas jangkauan keluar Kota Kudus, dengan adanya kesadaran budaya yang lebih tinggi, potensi pasar juga bisa semakin meningkat. Karena didukung dengan adanya produk yang unik dan juga inovatif. Untuk pasar internasional, ketika produk Calik Kretek ini berhasil menembus pasar internasional, terutama pada negara yang memiliki minat terhadap budaya lokal di Indonesia, terutama di Kota Kudus juga ya, pasti potensi pasar dari produk Calik Kretek pun akan semakin besar dan juga meningkat. Hal tersebut dapat dibantu juga untuk mempromosikannya melalui media sosial. Selanjutnya yaitu analisis dengan adanya tren pasar. Untuk analisis tren pasar ini ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmen pasar dari produk Calik Kretek, di sini ada segmen geografis, yakni meliputi wisatawan dari negara lain, luar kota, dan masyarakat Kota Kudus sendiri. Untuk segmen secara demografisnya, meliputi laki-laki dan juga perempuan yang memiliki pendapatan menengah ke atas dengan kisaran usia sekitar 18 tahun ke atas. Untuk segmen perilakunya, wisatawan dan masyarakat yang menyukai hal seni dan juga kebudayaan. Untuk target pasar dari produk Calik Kretek ini, target utamanya yaitu meliputi dengan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang melakukan perjalanan wisata ke Kota Kudus, di mana mereka tertarik dengan produk seni dan kebudayaan Kota Kudus. Kemudian, target selanjutnya yaitu generasi-generasi yang mencintai pelestarian budaya. Untuk analisis selanjutnya yaitu positioning. Untuk positioning sendiri, Calik Kretek di sini bukan hanya sebagai barang yang dianggap sebagai pecah belah atau hanya tempat untuk wadah minum saja, tapi juga dijadikan untuk seni melestarikan kebudayaan Kota Kudus yang dikemas dengan motif ikonik pada cangkir. Dengan penerapan adanya digital smart emoticon berupa nanti adanya kode QR pada cangkir, itu bisa diakses oleh
siapapun untuk melihat adanya informasi mengenai motif di dalam barcode tersebut. Selanjutnya, mengenai bauran pemasaran yaitu meliputi 4P, produk, price, place, dan juga promotion. Untuk produk sendiri, ini berupa produk calik kretek dengan berbahan dasar dari cangkir yang diberi motif berupa ikon dari Kota Kudus dan juga adanya pengembangan inovasi digital smart emoticon. Untuk keunggulan dari produk ini, adanya penggabungan seni, budaya, dan juga digital teknologi yang dikemas dalam satu produk. Kemudian harga dari produk calik kretek ini berkisar dari 50.000 hingga 100.000 dan itu sudah include dengan satu buah cangkir, box packing, dan juga mini card. Untuk price-nya, di sini produk calik kretek kami pasarkan secara langsung dan juga melalui media sosial untuk pemasaran secara langsungnya, yaitu melewati dengan membangun toko di pusat kota yang dekat dengan tempat wisata. Untuk secara online-nya, kami memasarkannya melalui TikTok, Shopee, dan juga Instagram. Untuk promosinya, kami menggunakan media sosial, yaitu berbasis dan juga Instagram, dengan membuat konten yang menarik seputar produk. Tapi di samping itu, kami juga melakukan promosi secara langsung, yaitu dengan mengikuti bazar ataupun festival-festival acara. Untuk yang berikutnya, yaitu mengenai aspek ekonomi dan juga lingkungan. Untuk manfaat dalam ekonominya, kini adanya dengan usaha calik kretek dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Karena pastinya dengan mendirikan usaha ini, pasti kami juga membutuhkan tenaga kerja, entah itu di bidang produksi, packing, atau di bidang pengiriman. Sehingga akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian manfaatnya secara sosial, yang produk calik kretek dapat menumbuhkan rasa bangga kepada masyarakat Kota Kudus sendiri dan mengajak masyarakat luas untuk menghargai adanya tradisi yang ada dan keindahan Kota Kudus. Untuk manfaat budayanya, kini dapat membantu memperkenalkan kekayaan budaya lokal Kota Kudus kepada masyarakat, entah itu masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar negeri juga, yang terus mengenang budaya dan menghormati adanya sejarah yang ada. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi pabrik dan kapasitas produksi. Lokasi pabrik didirikan di pusat kota. Yang pertama itu dekat sumber bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua itu mendirikan pabrik dengan letak konsumen potensial. Yang ketiga di daerah dengan sumber listrik dan jaringan stabil. Terus kapasitas produksi menggunakan sistem fokus fasilitas di mana kapasitas ditentukan dengan mempertahankan volume produksi yang tinggi dengan penyediaan produk yang lebih menyesuaikan selera konsumen. Berikut ini merupakan tayangan video proses pembuatan produk calik kretek. Proses pembuatan calik kretek dimulai dengan membeli dahulu bahan utamanya berupa cangkir. Proses berikutnya yaitu dengan membuat desain untuk motif pada cangkirnya. Di sini kami menggunakan media Canva untuk proses pengeditan motif. Untuk motifnya sendiri kami membuat 3 motif dan yang kami gunakan adalah motif yang terakhir. Lanjut, dan ini adalah proses pembuatan digital smart emoticon. Untuk ini nanti linknya bisa kami gunakan untuk membuat kode barcode. Nah, di dalamnya bisa dilihat terdapat beberapa informasi yang kami masukkan di situ dan itu nanti bisa diakses melalui barcode yang tertera pada cangkir. Nah, ini merupakan gambaran yang akan kami masukkan ke dalam media digital smart emoticon. Jadi ini berupa informasi. Nah, selanjutnya ini adalah proses finishing dari produk calik kretek, yaitu dengan menempelkan motif pada cangkirnya. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu, ini adalah hanya sebuah prototipe kita kemarin. Jadi untuk hasilnya belum begitu sempurna. Dan setelah itu dilanjut dengan packing produk calik kretek. Selanjutnya, layout teknologi. Layout teknologi yang digunakan menggunakan teknologi otomasi canggih dengan lini produksi berbasis robot untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Penggunaan sistem konveyor memastikan alur material yang efisien dari satu tahap produksi ke tahap produksi lainnya. Luas produksi yaitu fasilitas yang mencakup area seluas 10.000 meter persegi dengan ruang produksi 6.000 meter persegi, ruang gudang 2.000 meter persegi, dan sisanya untuk kantor dan area pendukung. Selanjutnya pada aspek keuangan. Yang pertama itu ada kebutuhan dana. Misalnya untuk mendanai proyek ini, total kebutuhan dana adalah sebesar 10 miliar yang akan digunakan untuk investasi, fasilitas, pembelian mesin, dan modal kerja selama 12 bulan pertama. Kemudian pembagian dananya, investasi fasilitas itu sebesar 6 miliar, modal kerja RP 2 miliar 500 juta, kemudian biaya operasional
1.500.000.000. Kemudian yang kedua, sumber dana. Misalnya proyek ini judul kami akan dibiayai melalui kombinasi sumber dana sebagai berikut. Ada ekuitas sebesar 4 miliar, pinjaman bank sebesar 5 miliar, kemudian dari investor 1 miliar. Yang ketiga, metode penilaian investasi. Yang pertama ada net present value atau NPV, menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk atau cash inflow dengan nilai sekarang dari aliran kas keluar atau cash outflow. Jika NPV lebih besar dari 0, investasi layak digunakan. Contohnya, dengan proyeksi aliran kas sebesar 1.500.000.000 per tahun selama 5 tahun. Dan tingkat diskonto 10%. NPV proyek ini adalah 1 miliar. Yang kedua, IRR atau Internal Rate of Return. Tingkat pengambilan yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih dari tingkat bunga atau biaya modal, maka investasi layak. Misalnya, proyek ini memiliki IRR sebesar 15%, yang lebih tinggi dari biaya modal perusahaan sebesar 10%. Sehingga investasi ini dianggap menguntungkan. Yang ketiga, payback period. Gunakan payback period. Maksudnya yaitu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Aspek manajemen. Yang pertama ada jadwal kegiatan. Pertama, penentuan ide usaha. Minggu pertama, penanggung jawab demolition. Kedua, pembuatan sketsa produk. Minggu keempat, Ika Wulan Isnaini. Ketiga, persiapan tempat. Minggu kelima, Yoga Martika. Keempat, persiapan alat dan bahan. Minggu kelima, penanggung jawab Setia Manda. Kelima, tahap produksi. Minggu keenam, penanggung jawab Ika Wulan Isnaini. Selanjutnya yaitu ada struktur dan deskripsi jabatan. Pertama, direktur utama ada demolition. Kedua, staf produksi Ika Wulan Isnaini. Staf keuangan Setia Manda. Staf pemasaran Yoga Martika. Selanjutnya, deskripsi jabatan. Pertama, yaitu direktur utama ada demolition. Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan strategi perusahaan, termasuk pengambilan keputusan bisnis utama serta pengawasan kegiatan produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, merencanakan dan mengevaluasi strategi inovasi produk seperti penerapan Smart Emoticon untuk meningkatkan nilai produk, dan memimpin tim mencapai tujuan perusahaan serta menjaga visi dan misi bisnis tetap selaras dengan perkembangan pasar. Yang kedua, ada staf produksi, yaitu Ika Wulan Isnaini. Mengawasi proses pembuatan cangkir berbasis Smart Emoticon, memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan, melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan produksi, serta menangani masalah teknis yang mungkin terjadi selama proses produksi, dan bekerja sama dengan tim desain untuk menerapkan motif ikonik Kota Kudus sesuai konsep inovasi. Yang ketiga, ada staf pemasaran, yaitu Yoga Martika Riswara. Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk memperkenalkan produk cangkir Itali ke target pasar yang sesuai, menganalisis tren pasar dan kebutuhan konsumen untuk menyusun kampanye pemasaran yang efektif, baik secara online maupun offline, dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal atau seperti distributor dan toko retail untuk memperluas jangkauan produk. Yang keempat, ada staf keuangan, yaitu Setia Manda. Mengatur keuangan perusahaan, menginput transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, membayar supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan perusahaan, dan membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada aspek yuridis. Yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha dari kelompok kami yaitu badan usaha non berbadan hukum berupa CV atau komanditer Venoscap. Alasan memilih badan usaha ini karena Caleg Kretek termasuk bidang usaha industri yang didirikan lebih dari 2 orang, masing-masing memberikan pemasukan berupa uang, dan jikalau ada kerugian akan ditanggung bersama. Kesimpulannya yaitu bisnis Caleg Kretek saat ini layak untuk didirikan karena mengingat kondisi kesenian dan juga kebudayaan Kota Kudus yang jika tidak dilestarikan maka akan memudar, dan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Kota Kudus kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.